dengerin yuk. Balik lagi sama aku Vivik yang hari ini mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol nih tentang Pak Abraham. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Nah itu udah tahu namanya. Oh iya, tapi Bapak harus jelasin dong Pak. Oke ya. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan saya Abraham. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran sosiologi menggantikan guru sebelumnya Pak Kalis. Saya di sini baru 2 minggu ya. 2 minggu. Iya. Oke, berarti Pak Abraham ini masih fresh ya Pak di Iya. sini. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, Pak Abraham ini guru baru di sekolah kita. Dan FYI, Pak Abraham ini punya minat yang besar loh tentang penelitian. Bisa dijelaskan nggak Pak? Iya. Jadi mulai dari mana nih? Mulai dari Penelitian. awal Bapak neliti. Oke, jadi sebelumnya saya ceritain dulu ya. Saya sebagai staf peneliti di kampus saya, kampus asal saya, biasanya sih berkaitan dengan CSR. CSR, itu Ya, bisa dijelaskan nggak CSR. Pak? CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi setiap perusahaan ketika membangun atau apa ya, membangun fasilitas untuk kepentingan mereka, Ya. bisa berupa plan atau sebagainya. Plan maksudnya plan ini bukan plan tumbuhan ya. Iya. plan tempat mereka membangun usahanya itu ya bisa berupa pabrik, bisa berupa lapangan, macam-macam fasilitas. Itu biasanya mereka harus memperhatikan lingkungan sekitar, masyarakat lingkungan sekitar. Oh, ya berarti Tempat mengamati bangunan lingkungan. itu. Ya, jadi itu sebuah kewajiban sih, diatur di UU-nya ada. Nah, perusahaan itu harus memperhatikan masyarakat lingkungan sekitar, karena kan mereka pasti terdampak tuh ketika Yeah. proses pembangunan. Ada prakonstruksi, konstruksi sampai pasca konstruksi. Oke. Nah, dalam proses pembangunan itu kan bisa jadi ya kegiatannya masyarakat ini terganggu. Oh. Bisa jadi terganggu. Iya. Atau pada pasca konstruksi kalau misalnya sudah beroperasi itu pabrik, itu mungkin ada dampak-dampak lain, atau masalah kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu perusahaan itu harus memberikan bantuan, tanda kutip bantuan ya. Bantuan itu bisa berupa macam-macam sih. Mungkin bantuan tunai berupa uang langsung, atau ya biasanya bantuannya berupa pemberdayaan. Oke. Karena sekarang kan zaman sekarang tuh yang lagi maksudnya difokuskan Difokus. itu bantuan-bantuan yang bersifat sustain, berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Ya. Jadi bantuan itu diharapkan nanti masyarakat itu bisa lebih mandiri. Kayak gitu sih. Oke, Dan berarti itu saya biasanya evaluasi program-program itu. berarti Pak Abraham ini mengevaluasi program-program dan membantu juga ya Pak tadi ya Bapak Ya. bilangnya. Oke. Jadi selama yang saya dengar dari informasi Bapak itu menurut saya agak complicated ya Pak. Nah, Bapak pernah nggak sih mengalami kayak kesusahan dalam penelitian Bapak ini? Pasti. Ya. Kalau kesusahan itu pasti ya. Karena memang ada banyak tantangannya, apalagi kita berada dalam lingkungan yang baru. Ya. Kita nggak kenal orang-orangnya kayak apa, karakteristiknya, dan kita juga nggak tahu konflik apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Gimana proses perusahaan itu masuk di area itu gimana. Jadi macam-macam. Pada pernah suatu saat rupanya mereka punya konflik tersendiri dengan perusahaan yang memberikan CSR ini. Wah, gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Akhirnya karena saya kan sebetulnya dari kampus, perwakilan dari kampus, Oke, jadi iya. perusahaan itu menggandeng kampus untuk melakukan evaluasi program, biasanya kayak gitu. Nah, tapi kan masyarakat nggak mau tahu, taunya yang evaluasi itu ya dari perusahaan itu. Jadi mau nggak mau ketika kita datang mau survei, oh ada dari perusahaan A ya gitu. Jadi salah. Udah langsung disemprot. Aduh. Bisa Iya. gitu. Kayak gitu. Terus butuh, Sayang sih. berarti butuh kayak apa ya, penyesuaian ya, Iya. sering kali butuh penyesuaian. Betul. Menurut saya itu memang susah sih Pak. Iya. Dan gimana sih Pak, Bapak itu bisa menyesuaikan diri di situ tuh gimana Bapak?
pertama kali itu pasti gimana ya, ada rasa ya, tapi memang pada saat saya kuliah dulu memang sudah siapkan ada beberapa mata kuliah lapangan istilahnya. Oh, emang sudah dihimbau Kuliah ya. lapangan ya, jadi kuliah lapangan itu kayak melatih kita gitu Iya. untuk turun ke masyarakat. Biasanya sih objeknya itu desa-desa sih, desa-desa Oh. gitu, kita disuruh wawancara, diberikan topik-topik tertentu kayak gitu. Oke. Nah jadi ketika kita turun ke lapangan yang sebenarnya untuk melakukan survei sebenarnya itu udah nggak terlalu canggung lah, Oh, oke, karena himbauan itu tadi ya. karena sudah di awal udah dilatih. dilatih. Oh, ini interesting nih, Pak. Nih, Bapak bisa ceritain nggak pelatihannya kayak gimana? Sebetulnya bukan pelatihan sih tepatnya, jadi kita itu lebih karena Dibiasakan. Jadi kebetulan saya itu dari sosiologi UNER, Oh, ya. Universitas Erlangga. Di situ di semester 3 itu sudah, di semester 2 itu sudah ada namanya mata kuliah tipologi sosial. Itu jadi si mahasiswa tuh udah dikasih topik, Dikasih ya. kita suruh buat semacam kuesioner gitu, Oke. terus kita turun ke lapangan, ke desa gitu Ke kan, desa. yang kita itu nggak ada sama sekali pengalaman gitu ya. Terus habis itu nanti setelah selesai kita dapat datanya, terus ditulis tuh di tabulasi namanya, itu isinya coding kuesioner kayak gitu Oke. tuh. Jadi itu di pressnya di semester 2 itu kayak gitu. Terus di semester selanjutnya ada namanya sosiologi pedesaan, itu dengan pressing yang lebih lagi dari dosen. Iya. Kita ditargetkan harus berapa responden satu hari, dengan batas contoh nih, disuruh cari 100 responden satu kelompok dengan batas waktu itu 2 hari. Wih. Aduh, Bapak Satu kelompok 10 orang sih memang sih. Oh, banyak. Cuman bayangin kan kewalahan ya. sulitnya, belum lagi kalau misalnya turun ke desa, responden yang ini udah diwawancari sama temen ternyata. Aduh, susah ya cari responden ya, Jadi- Pak, berarti. Dan pilih-pilih juga ngeliat-liat Iya. dong, orangnya ramah nggak nih kira-kira, bisa diajak ngomong nggak gitu kan. Bapak pernah nggak dapet yang nggak ramah gitu, Pak? Ya pernah, pasti Aduh, pernah. Di Pasti. semprot gitu ya, Pak? Ya kalau yang nggak ramah bisa, oh iya ya, tapi memang lagi mungkin sibuk atau sebagainya, kita harus bisa Acuh maklumin gitu ya, Pak? Iya. Acuh. Jadi ini berbekal dari kuliah ya, Pak, Iya. ilmu sosiologi nih. Iya. Nah, Bapak itu minat Bapak ke sosiologi nih 1 sampai 10 berapa, Pak? Minat Bapak ke sosiologi? Untuk saat ini sudah 9 lah. 9. 9, ya. Serunya sosiologi itu apa sih, Pak, bagi Bapak? Sosiologi itu menurut saya seru karena kaitannya dengan keseharian, dan sebetulnya sosiologi itu penuh dengan kegiatan lapangan. Oh Kayak iya, gitu. turun ke Iya, lapangan, turun terus ke lapangan, bermasyarakat, bermasyarakat, gitu. iya. Bapak berarti suka bersosialisasi juga ya, bisa Iya, dibilang kayak bisa gitu. dibilang gitu. Bapak sejak kapan sih, Pak, mulai nemuin kalau Bapak tuh suka sosiologi? Iya, sejujurnya memang agak telat ya. Saya dulu jujur aja waktu pertama kali masuk kuliah, memang sih waktu itu pilihan pertama sosiologi. Sosiologi pilihan pertama. Saat itu pikirnya ya karena nilai saya SMA paling bagus itu. Oh iya, iya sih, kita Jadi- juga sering mempertimbangkan Ya, itu. jadi milihnya itu karena ya di SMA bagusnya itulah, ya udahlah Iya, gitu. dari nilai, Iya, terus dari dari apa yang nilai. kita bisa Iya. gitu kan, Pak. Oke. Gitu. Tapi dulu pernah kepikiran nggak Bapak pas masih jadi peneliti nih, waduh nanti saya bakal jadi guru nih, kan Bapak tadi ceritakan kalau misalnya peneliti itu juga menghimbau juga nggak sih, Pak, jadi kayak memantau dan mengevaluasi gitu. Bapak kepikiran nggak sih kalau jadi guru tuh bakal gimana? Pasti, karena sebetulnya saya sampai lanjut pendidikan sosiologi itu ada bayangan untuk jadi dosen pada saat itu. Oh, dosen maunya. Dosen. Oke. Gimana Dosen. tuh, Pak? Dan saya rasa transfer ilmu itu sesuatu yang menarik ya. Jadi Iya. kayak ada kepuasan tersendiri Iya, kalau benar. misalnya siswa atau mahasiswa yang kita ajar lah itu bisa paham. Bisa paham. Kayak gitu. Itu sih. Berarti serunya jadi guru tuh karena kita bisa berbagi apa yang kita punya Iya, gitu ya, betul. Pak. Oke. Dan oke, ini kan Bapak kan masih baru nih, masih fresh ya di sini. Sebelumnya Bapak pernah nggak jadi guru juga gitu selain di tempat ini?
yang di sekolah Jadi ini? guru belum pernah sama sekali. Ini pertama kali Iya, banget ini nih Pak. pertama kali banget jadi guru. Aduh. Tapi Bapak ada nggak sih ngerasa kesulitan dalam mengajar atau memantau anak-anak ini gimana gitu? Sejauh ini sih enggak. Sejauh ini masih Sejauh belum. ini enggak. Oh, Karena saya rasa senakal-nakalnya teman-teman, serame-ramenya kelas itu, saya pun pernah SMA. ya pernah Dan merasakan ya. saya tahu mungkin saya salah satu pelakunya kayak gitu kan. Dan ya Iya. menurut saya nggak masalah. Itu bisa semua bisa dikontrol kok. Hmm. Kan caranya bisa Ya. menyesuaikan gitu. Jadi kalian ya guys yang ngerasa, duh aku nakal nih, kayaknya aku nggak bakal dapat masa depan deh. Kalian apa ya, lihat Pak Abraham, karena Pak Abraham itu juga sama kayak kita guys. Kita pernah nakal, pernah remaja juga, tapi kita pasti bisa sukses di jalan kita sendiri-sendiri gitu. Oke Pak, jadi menurut Bapak nih sebagai peneliti, dihubungkan sama profesi yang sekarang ya jadi guru, itu Bapak itu berharap apa sih dari profesi Bapak yang sekarang? Gimana ya? Saya berharapnya sih sebetulnya lebih ke saya ngajarin sosiologi itu ke teman-teman terutama kelas 11 itu tujuannya bukan untuk dihafal ya apa ya, kalau mungkin pelajaran-pelajaran itu biasanya Teori. anak-anak SMA nih bayangannya nih teori, Iya. ngafalin di buku dan ya sebagainya lah, pokoknya untuk kepentingan kelulusan lah Oke. biar nilainya. Tapi saya itu lebih ke bagaimana mereka meningkatkan kepekaan sosial kayak iya. gitu sih. Oke. Makanya saya ajarkan sebetulnya materi-materinya itu yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Kehidupan. Jadi Bapak di sini ngajar niatnya itu biar kita bisa menumbuhkan diri kita sendiri dan berproses sendiri Iya. atas himbauan Bapak gitu. Jadi kepekaan itu kalau ditingkatkan itu ya nantinya sebetulnya kalian bisa bertumbuh sendiri. Saya berharap kalau nanti peserta didik saya itu bisa setidaknya bisa menempatkan posisi lah, bisa menempatkan diri di manapun lingkungannya dia berada. Oke. Berarti di sini Bapak itu mengajarkan kita biar kita bisa bersosialisasi dengan baik dan bertumbuh dengan baik juga berdasarkan pengalaman Bapak. Wah, keren banget ya guys Pak Abraham ini. Jadi wah Pak, nggak kerasa ya Pak, kita udah ngobrol banyak banget sekarang. Gimana kesan Bapak buat podcast kali ini? Sangat menarik. Menarik. Sangat ya. menarik. Karena kita di sini juga bisa mengetahui Pak Abraham lebih lanjut dan pelajari Pak Abraham juga di sini sebagai guru baru. Jadi yaudah kayak gitu guys, jadi kalian buat yang masih menyepelekan sosiologi, tolong didengarkan apa kata-kata Pak Abraham ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih guys, see you!